fácil. Sí, esto no puede. Halo Sobat Ceker dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Gimana yang lagi bernama sama keadaan? Ya buat kamu jangan lupa minta maaf ya sama dirimu sendiri, biar tubuh, jiwa, dan mentalmu mau diajak berjuang lagi. Ya kayak Bang Bejo ini yang sedang berusaha berdamai saat ditanyain kapan nikah terus-terusan sama semua orang. Kalian ada nggak yang nasibnya sama kayak Bang Bejo? Kalau ada coba deh komen di kolom komentar, siapa tahu kalian jodoh dengan yang lain ya kan? Siapa tahu kita jodoh juga ya kan? Ya udah. Oke, kali ini Bang Bejo bakal bawain sebuah alur film yang terinspirasi dari kisah nyata yang berjudul Joy yang dirilis tahun 2015. Ya, honestly film ini tuh legend banget ya kan? Pasti kalian pernah tahu. Jadi, film ini tuh menceritakan tentang seorang janda yang capek banget hidup miskin dan ingin mengubah nasibnya. Dia mencoba untuk jadi seorang pengusaha alat pel. Dan meskipun berkali-kali bangkrut dan ditipu sama rekan bisnisnya sampai diremehkan sama orang-orang, hal itu tidak membuatnya putus asa. Waduh, kira-kira bisa nggak ya dia membungkam mulut orang-orang yang meremehkannya itu dengan kesuksesan? Atau malah dia membungkam mulut orang-orang itu dengan alat pelnya? Waduh, malah brutal. Jadi pokoknya tetap semangat buat kamu yang lagi berjuang, selamat nonton dan selamat cari jodoh. Cewek cantik ini namanya Joy. Bisa dibilang Joy ini adalah the real generasi sandwich, di mana dia mesti banting tulang dan kerja keras demi menghidupi keluarganya. Mulai dari ibunya, neneknya, 2 orang anaknya, sampai mantan suaminya yang masih aja numpang hidup di rumahnya. Belum lagi Joy juga harus membayar semua tagihan listrik, air, wifi, dan lain-lain yang terus membengkak. Padahal gaji dari dia bekerja sebagai seorang customer service BPJS ini pas-pasan sekali. Suatu hari saat Joy akan berangkat kerja, ia dihebohkan dengan kelakuan sang ibu yang ribut gara-gara ada tumpahan yogurt di karpet kamarnya. BTW, ibunya Joy ini kena gangguan mental karena cerai sama ayahnya Joy. Jadi kerjaannya tiap hari cuma nonton refresh movie sampai-sampai nggak mau berinteraksi sama dunia luar. Dan jangan lupa absen di kolom komentar ya tante. Setelah meladeni ibunya, Joy pun dikagetkan dengan kedatangan ayahnya. Dia diantar sama istri barunya ke rumah Joy karena si istrinya udah capek hidup sama ayahnya Joy yang mau kondo ini. Sehingga mau gak mau Joy harus menampung ayahnya juga di rumah itu. Karena di dalam rumah sudah gak ada kamar, ayahnya pun terpaksa satu ruangan sama mantan suaminya Joy yang bernama Tony. Sesama parasit yang tidak memiliki pekerjaan pun berkumpul dan udah pasti saling adu nasib tuh mereka berdua. Sebenarnya rumah tangga Joy sama Tony ini bermula saat mereka kenalan di sebuah acara pesta karena waktu itu Tony nyanyiin lagu dari planet lain, lagu kesukaannya Joy. Sepertinya kau memang dari planet yang lain, kirim ke bumi untuk datang sepertiku. Sejak saat itu mereka mulai dekat dan gak butuh waktu lama mereka pun jadian dan memutuskan untuk menikah juga. Tapi sejak awal pernikahan mereka, ayahnya Joy tuh gak setuju sama hubungannya Joy dan Tony. Bahkan saat memberikan pidato pada waktu nikahannya Joy aja, dia udah memprediksi kalau hubungannya Joy sama Tony bakalan kandas. Are you happy now? Fairly happy, yeah. I give these kids 50-50 odds. Dan bener aja kehidupan Joy dan Tony semakin rumit ketika Tony jadi pemalas dan gak mau bantuin Joy untuk ngurusin anak. Ujung-ujungnya mereka pun memutuskan untuk cerai aja. Setelah membagi ruangan basement untuk ayahnya dan juga Tony, Joy pun berangkat kerja. Sesampainya di sana, gak ada angin gak ada hujan, tiba-tiba Joy dipecat gara-gara pelanggan BPJS yang ngeluh kok BPJS-nya gak bisa dipakai di rumah sakit padahal udah naik kelas, dan Joy pun langsung diusir dari kantor. Joy pun akhirnya pulang ke kantor ayahnya untuk curhat sebentar. Rupanya ayahnya Joy ini malah lagi asik teleponan sama cewek dari aplikasi Tantan dan mereka mau ketemuan.
Joy pun auto ngomel-ngomel ke ayahnya. Kenapa sih dia harus masih cari cewek lagi? Ayahnya dengan santai pun menjawab kalau dirinya ini adalah cowok baik-baik yang harus menemukan cinta sejatinya, meskipun sudah berkali-kali gagal. Dan Joy yang mendengar itu cuma bisa istighfar melihat kelakuan ayahnya yang sedang mengalami puber ke-30 tersebut. Malam harinya ayahnya Joy pun pergi ketemuan sama si cewek Tantan. Sebagai anak yang baik, dia pun mempersiapkan baju untuk sang ayah dan mendoakan agar ayahnya bisa berjodoh sama cewek itu. Sementara ibunya lagi-lagi ribut karena bikin pipa bocor dan langsung minta Joy untuk benerin itu. Tapi karena Joy nggak bisa memperbaikinya, ia pun berniat memanggil tukang ledeng keesokan harinya. Dan untuk sementara waktu, kamar ibunya pun sedikit banjir karena adanya pipa yang bocor tersebut. Gak lama kemudian ada seorang tamu yang datang. Ternyata itu adalah sahabatnya Joy yang bernama Jackie. Mereka pun ngobrolin soal keadaan Joy yang sekarang jadi pengangguran. Mengetahui hal itu, Jackie pun jadi nyemangatin Joy dan mulai mencoba peluang bisnis. Mengingat dulu waktu kecil Joy ini kreatif banget dan inovatif banget. Siapa tahu hasil kreativitasnya Joy bisa menghasilkan cuan. Di sisi lain, ayahnya Joy udah berhasil ketemuan sama si cewek Tantan yang bernama Trudy. Di mana Trudy ini adalah seorang janda tajir melintir asal Italia yang kurang belayan. Mereka berdua merasa nyaman dan nyambung ngobrolin Juventus. Mereka pun janjian untuk liburan bareng dan ayahnya Joy mengatakan bahwa dia akan ngajakin Joy biar liburan mereka lebih seru. Dan Trudy pun mengizinkannya. Keesokan harinya Joy pun ikut ayahnya liburan sama Trudy. Joy juga ngajak mantan tulang rusuknya yang alergi bekerja alias Tony. Saat mereka lagi asik bercanda, Joy nggak sengaja menjatuhkan gelas anggur merahnya dan mengotori lantai kapal Trudy. Dia pun langsung membersihkan lantai itu dengan pel. Namun kedua tangannya pun mengalami luka-luka karena harus memeras pel secara manual. Saat sampai di rumah, Joy tidak merasakan sakit akibat luka di tangannya. Dia justru memikirkan gimana caranya ngepel lantai yang nggak repot dan bisa memeras otomatis. Namun karena masih dalam kondisi yang terluka, Joy pun diminta untuk istirahat dulu. Dan keesokan harinya Joy pun seperti mendapat wangsit untuk mewujudkan idenya semalam menjadi peluang bisnis. Dia pun menggambar desain alat pel otomatis dan meminta ayahnya untuk mempertemukan dia sama Trudy buat bahas ide bisnisnya dia. Dan Joy pun menemui Trudy di kantor ayahnya bersama Jackie. Joy kemudian menjabarkan idenya membuat bisnis alat pel otomatis yang dapat memeras dengan sekali putaran aja. Kain pel yang ada di alat tersebut juga bisa dilepas sehingga dapat dicuci menggunakan mesin cuci. Setelah menjelaskan idenya, Joy pun meminta Trudy untuk meminjamkan dia sejumlah uang agar Joy bisa memulai bisnisnya itu. Namun sebelum Trudy memberikan uang, dia memberikan pertanyaan dasar yang akan menentukan apakah Joy akan mendapatkan uang darinya atau tidak. Dan syukurlah, alhamdulillah Joy bisa mendapatkan pinjaman uang dari Trudy. Joy pun kemudian langsung menjalankan bisnisnya tersebut. Dia memperkerjakan banyak orang untuk memproduksi alat pel otomatisnya. Semua karyawan Joy punya kemampuan dan pengalaman dalam proses pembuatan pel. Ia juga bekerja sama dengan pabrik bahan baku yang mempunyai kualitas tinggi, biar alat pel yang diproduksi Joy mempunyai kualitas dan mutu yang terbaik. Suatu malam, Trudy ngajakin Joy diskusi soal hak paten. Trudy minta agar Joy membayar royalti sebesar 800 juta rupiah kepada seorang pria yang memiliki desain pel yang sama dengan milik Joy. Cowok itu bernama Christopher, yang berasal dari Hong Kong. Uang royalti itu bisa digunakan sebagai sogokan agar si Christopher ini tidak menggugat Joy atas hak paten desain pel mereka yang sama. Joy juga diminta untuk kerjasama dengan pabrik asal California yang bisa memproduksi kerangka pelnya dengan biaya yang lebih murah. Joy pun menyetujuinya dan dia menyerahkan urusan itu kepada salah satu kenalan Trudy yang bernama Derek. Setelah produk pelnya banyak diproduksi, Joy ternyata mengalami kesulitan saat akan menjualnya. Banyak toko dan warung Madura yang tidak mau menjual pelnya Joy karena harganya terlalu mahal. Toko-toko ini ternyata memilih untuk menjual pel yang harganya murah tapi gampang rusak, daripada pel dengan harga mahal tapi berkualitas. Joy pun lalu mencoba untuk menjual pelnya di depan sebuah swalayan. Dia pun mempraktikkan di hadapan orang-orang yang lewat tentang cara penggunaan pelnya yang gampang banget dipakai. Sayangnya saat banyak orang yang mulai tertarik sama pelnya, dia malah keciduk sama satpam swalayan yang menyita semua pelnya tersebut. Yeah, Tony, enough.
Joy pun langsung pulang ke rumahnya. Sampai di rumah dia diberitahu sama neneknya kalau ternyata anaknya lagi demam. Joy pun langsung panik dan ngecek keadaan si anak. Untungnya si anak nggak apa-apa. Joy yang masih merasa kesal semakin dibuat kesal karena saluran telepon di rumahnya udah dicabut sama Telkom karena telat bayar. Ketika dia mau mengumpat, tiba-tiba datanglah Tony yang menawarkan kepada Joy buat kenalan sama salah satu temennya yang kerja di TV. Tony rasa hal itu bisa menjadi salah satu cara untuk menjualkan alat pelnya Joy. Keesokan harinya, Joy dan Tony pun datang ke kantor temannya Tony di salah satu stasiun televisi swasta di Amerika. Setelah nunggu beberapa jam, mereka pun ketemu sama teman Tony dan dikenalkan sama salah satu eksekutif produser yang bernama Neil. Joy pun mempresentasikan pelnya di hadapan jajaran eksekutif produser. Awalnya orang-orang menertawakan alat pel Joy yang dianggap aneh. Namun Neil mengatakan bahwa ini adalah salah satu tahapan uji coba peralatan rumah tangga yang bisa dijual di stasiun TV-nya. Mereka harus benar-benar menyeleksi produk dengan cermat dan teliti, dan mereka juga harus memastikan grafik penjualan produk selalu bagus. Selesai presentasi, Neil ngajakin Joy jalan-jalan di stasiun televisi untuk melihat bagaimana cara Neil menjual produknya. Dan Joy juga diperkenalkan dengan para host program jualan di situ. Menurut Neil, tingginya penjualan produk di programnya juga didukung oleh para host yang pandai bicara dan menjabarkan produknya. Setelah itu, Joy pun diajak ke studio dan melihat siaran langsung program jualan itu. Ketika itu, para host sedang menjelaskan tentang sebuah kalung yang indah dengan harga mahal. Dan benar aja omongan Neil, berkat host yang pandai ngobrol tersebut, banyak pembeli yang tertarik sehingga mereka langsung membeli kalung itu. Di dalam ruangan juga nampak layar yang menunjukkan berapa jumlah produk yang sudah terjual. Dan dalam hitungan jam aja produk kalung itu udah terjual hingga ribuan pieces. Melihat itu semua membuat Joy kagum sekaligus takjub karena membayangkan jika produknya bisa sesukses itu terjual di program televisi ini. Neil pun langsung menyuruh Joy pulang dan memproduksi minimal 50.000 pieces alat pel otomatis yang akan disiarkan dalam program itu nanti. Dan Joy pun segera pulang dan menemui Trudy selaku orang yang selalu meminjamkannya uang. Awalnya Trudy nggak yakin dengan keputusan Joy membuat 50.000 pieces alat pel otomatis. Namun Joy pun meyakinkan janda konglomerat itu bahwa dia akan berhasil menjual semuanya. Dan Trudy pun akhirnya memberikan uangnya tersebut. Setelah mendapatkan uang dari Trudy, Joy langsung memproduksi alat pel otomatis sesuai dengan pesanan Neil. Dia langsung ngecek semua bahan dan kualitas pelnya agar tidak membuat konsumen kecewa. Hingga tiba saatnya di mana siaran program jualannya si Neil yang mempromosikan alat pel milik Joy. Seluruh keluarga dan kerabat pun berkumpul di rumah Joy untuk menonton siaran tersebut. Namun betapa kecewanya Joy ketika si host program tidak bisa mempresentasikan alat pelnya dengan baik. Host itu justru membuat alat pelnya Joy nampak sulit digunakan dan tidak aman untuk ngepel. Tentu aja hal itu membuat gak ada satu orang pun yang mau membeli produknya Joy. Joy pun langsung menelpon Neil dan meminta pertanggungjawaban atas kelakuan host programnya yang ngawur itu. Tapi Neil nggak bisa melakukan apa-apa karena siaran itu udah selesai dan barangnya Joy akan dikembalikan seluruhnya. Besoknya dengan rasa marah, Joy pun datang ke kantor Neil. Dia meminta Neil agar memberikannya kesempatan untuk menjadi host yang akan mempromosikan produk alat pelnya sendiri. Dan Neil yang setengah yakin dengan rasa pede yang dimiliki Joy pun memberikan kesempatan kepada Joy untuk menjadi host programnya nanti. Kemudian Joy pun didandani di ruang make up. Tapi dia merasa nggak nyaman menggunakan baju dan gaya ala host program yang lain. Dia pun menggunakan pakaiannya yang nyaman dan beralasan bahwa apa yang digunakan saat ini mewakili suara emak-emak di seluruh dunia yang setiap harinya repot ngurusin kerjaan rumah. Neil pun nggak mempermasalahkan hal itu. Dan sebelum siaran, Neil memperingati Joy agar tidak merasa grogi karena kebanyakan orang tidak terbiasa siaran di televisi dengan banyak kamera dan lampu yang sedang menyorot. Dan benar aja dugaan Neil, saat siaran dimulai, Joy seperti kena gendam di terminal. Dia nggak bisa bicara sepatah kata pun saking groginya karena melihat banyak kamera dan lampu studio yang terang banget. Neil pun kebingungan dan panik, dan tiba-tiba ada telepon masuk ke program tersebut. Penelpon tersebut ternyata adalah si Jackie yang menyamar menjadi seseorang yang ingin membeli alat pelnya Joy. Dia pun bertanya bagaimana cara menggunakan pel itu.
Dan Joy pun akhirnya mulai rileks dan mulai mempresentasikan dengan baik alat pelnya tersebut. Perlahan banyak antrian orang yang akan membeli produknya Joy. Dan dalam waktu beberapa jam kemudian, hampir semua produk alat pelnya Joy laris terjual. Dan dia pun senang bukan main. Go the syrup, go the syrup. Not another mop on the market that has as much every single day. Oh my God, 29,000 to the washing machine, and it will come out clean as new. This is the most absorbent mop on the market today. From my heart. Hari demi hari pun berlalu dan produknya Joy terus-terusan terjual hingga 100.000 pieces dalam waktu sehari aja. Kesuksesan dia pun berhasil dia capai dalam waktu yang sangat singkat. Namun sayangnya kesuksesan tersebut diiringi dengan kabar duka dari nenek Joy yang udah dijemput sama malaikat maut. Joy pun langsung merasa sangat sedih karena neneknya adalah orang yang selalu peduli dan mendukung Joy apapun yang terjadi. To stay near her and watch over her. Ketika di pemakaman, ayahnya Joy malah ngasih tahu kalau ada permasalahan di pabrik yang kerjasama dengan Joy. Pabrik itu terus menaikkan harga produksi kerangka alat pelnya. Ayahnya pun meminta saudara tiri Joy yang bernama Peggy untuk ngecek ke pabrik dan menyuap si petugas pabrik agar mau menurunkan sedikit harga. Mendengar hal itu justru membuat Joy marah dan merasa dilangkahi, padahal dia adalah pemilik sah dari bisnis itu. Dia pun meminta agar Peggy dan ayahnya nggak ikut campur lagi soal bisnisnya. Dan Joy pun langsung memutuskan untuk mendatangi pabrik itu yang berlokasi di California. Sesampainya di sana, Joy langsung bertemu dengan pimpinan pabrik yang bernama Gerard. Gerard ini menjelaskan kalau pabriknya harus menaikkan harga karena harga bahan bakunya juga mengalami kenaikan. Joy pun menolak untuk menerima harga tersebut karena dia juga sudah terlalu banyak mengeluarkan duit untuk ngurusin pabrik itu, mengurus royalti dan membayar kerugian produksi. Ditambah lagi duit yang kemarin Peggy berikan kepada Gerard sebagai bentuk suap. Namun Gerard tetap kekeh bahwa dia tidak bisa menurunkan harganya. Dan Joy kemudian meminta diantar ke pabrik untuk melihat bahan baku seperti apa yang harganya naik itu. Namun permintaan itu ditolak oleh Gerard. Dan dia pun langsung menyuruh Joy untuk pulang aja. Dan sebelum memutuskan untuk pulang, Joy pun minta diantar ke toilet terlebih dahulu. Saat di dalam toilet, Joy menemukan sebuah pintu yang bisa tembus ke ruangan di dalam pabrik. Dia pun masuk ke pabrik dan betapa kagetnya Joy kalau ternyata pabriknya ini udah mengeluarkan hak paten atau hak cipta atas desain alat pel miliknya Joy. Wah, brengsek banget Mas Gerald. Gak lama kemudian datang Pak Polisi yang nangkep Joy dan dia pun langsung dipenjara. Untungnya ayah Joy segera nyusul ke California dan membebaskan Joy. Lalu Joy pun dibawa pulang ke Amerika. Setibanya di Amerika, Joy pun diomeli sama semua orang, mulai dari Trudy, ayahnya, pengacaranya, sampai si Tony. Mereka semua menyalahkan Joy yang gak mau bikin hak paten duluan atas desainnya. Dan Joy juga gak bisa jualan di televisi karena semua produk dia udah diklaim milik pabrik itu. Joy pun dituntut dan harus merugi hingga puluhan miliar rupiah. Pada akhirnya Joy pun diminta untuk menandatangani surat bangkrut aja biar dia nggak dikejar-kejar sama bank dan berbagai tuntutan. Dengan berat hati dia pun akhirnya menandatangani surat bangkrut itu. Diiringi rasa bingung, marah dan kecewa sama semua orang. Setelah melampiaskan kemarahannya sampai ia nyukur rambutnya sendiri, Joy pun bertekad untuk menuntut balik kepada orang yang sudah merebut semua bisnisnya tersebut. Dia mulai ngecek satu persatu berkas kontrak kerjanya, dan dari berkas itu dia menemukan satu nama yang harus bertanggung jawab, yaitu Derek. Joy pun memutuskan untuk janjian ketemu sama Derek di salah satu hotel di Texas. Dan setelah menunggu beberapa saat, datanglah Pak D yang berdandan koboi itu yang langsung menemui Joy. Ini adalah momen pertama kali Derek ketemu sama Joy. Awalnya, Joy dan Derek adalah rekan bisnis, tapi setelah semalaman ngecek berkas, dia baru sadar bahwa ternyata orang yang menipunya adalah si Derek. Derek membantu pabriknya si Gerard untuk mendapatkan hak paten atas desain alat pel miliknya Joy.
Dia juga menggelapkan uang yang harusnya dibayar sebagai bentuk royalti kepada Tuan Christopher. Jadi Derek adalah biang kerok permasalahan bisnisnya Joy dan memanfaatkan ide Joy untuk dijual kembali kepada orang lain. Joy juga memiliki semua bukti kejahatan Derek dan dia pun tinggal telepon pengacaranya dan langsung bisa memenjarakan Derek di Nusa Kambangan. Mendengar semua ucapan Joy barusan membuat Derek ketar-ketir dan langsung minta maaf atas semua kesalahannya. Dia pun langsung berjanji akan mengembalikan uang dan hak paten alat pel milik Joy. Dan Joy pun meminta Derek menandatangani sebuah surat yang menyatakan bahwa dia akan menepati janjinya. Dan pada akhirnya Joy pun kembali mendapatkan apa yang menjadi miliknya, yaitu hak paten alat pel otomatisnya. Dia juga berhasil mengembangkan bisnisnya hingga memiliki lebih dari 100 hak paten atas berbagai peralatan rumah tangga buatannya sendiri, serta memiliki perusahaan alat rumah tangga terbesar di Amerika. Joy sekarang juga mampu membeli sebuah rumah mewah untuk tempat tinggal ayah, ibu, dan juga anak-anaknya. Selain itu, Tony telah menjadi penasehat utamanya Joy. Dan Joy pun berhasil menjadi salah satu pebisnis wanita tersukses di Amerika dengan penghasilan mencapai triliunan rupiah.